Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irhas Abidwadi dengan NIM H1 A119097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak yang Potensial di Kota Jambi. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini yaitu seperti yang kita tahu, pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta wajib pajak untuk secara langsung dan sama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diberlakukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cerminan kewajiban masyarakat itu sendiri. Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat langsung, yaitu Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah Kota Jambi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah akibat berkurangnya mobilitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM. Potensi pajak di Kota Jambi menunjukkan bahwa PDRB Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya dan semua sektor juga mengalami kenaikan kecuali sektor pertambangan. Selanjutnya PDRB Kota Jambi tertinggi berada pada kategori perdagangan bebas dan eceran, sedangkan PDRB terendah berada pada kategori pengadaan listrik dan gas. Dari hasil analisis tipologi klasen menunjukkan bahwa PDRB terkelompok menjadi dua sektor, yaitu sektor unggulan dan sektor terbelakang. Yang termasuk ke dalam sektor terbelakang yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang lain masuk ke dalam sektor unggulan. Pajak daerah Kota Jambi selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya berdasarkan pada data penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, disusul oleh pajak BPHTB dan pajak restoran. Pengertian pajak ini merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen Pajak. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Waluyo dalam Sulaiman 2018 menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, yang mana berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak yaitu ada 4. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. Yang kedua, pajak dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Yang keempat, pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Waluyo dalam Sabil 2017 yaitu yang pertama, fungsi penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, yang mana tujuan dari dikenakannya pajak yang lebih tinggi ini untuk membuat konsumsi minuman keras ini dapat ditekan atau diminimalisir. Jenis pajak yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang mana yang termasuk ke dalam pajak pusat ini adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Adapun pajak-pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah ini yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau disingkat BPHTB. Selanjutnya, teori analisis SWOT. Analisis SWOT ini yaitu kegiatan untuk mengetahui peluang, ancaman, maupun kekuatan dan kelemahan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk kemajuan serta kesuksesan suatu bisnis. Sedangkan menurut Galavan tahun 2014, analisis SWOT yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik pada saat itu.
Peluang dan ancaman dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal, kemudian kekuatan dan kelemahan yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Berdasarkan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT ini yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah bisnis dan proyek berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Pajak potensial. Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu instansi pemerintah wajib diaudit oleh auditor internal dan eksternal pemerintah. Auditor internal pemerintah diantaranya adalah Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan BPKP. Auditor eksternal pemerintah adalah BPK. Hasil dari auditor BPK tertuang dalam laporan auditor independen yang menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Hasil pendapat dalam bentuk opini atas laporan keuangan adalah yang pertama pada tahun 2012 menerima opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, pada tahun 2013 menerima opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, pada tahun 2014 menerima opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pada tahun 2015 menerima opini tidak menyatakan pendapat. Yang kelima, pada tahun 2016 menerima opini wajar tanpa pengecualian. Dan yang keenam, pada tahun 2017 menerima opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pada tabel ini terlihat bahwa pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan diturunkan lagi ke dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tabel di samping ini menunjukkan persentasi masing-masing pajak. Pajak tertinggi adalah pajak penerangan jalan dengan persentasi pada tahun 2012 yaitu sebesar 39,22% dan pada 2013 dengan bobot 40,25%, pada tahun 2014 34,51%, pada tahun 2015 dengan 35,32%, pada tahun 2016 33,58%, dan pada tahun 2017 30,19%. Dan disusul di urutan kedua yaitu BPHTB dengan persentasi pada tahun 2012 yaitu 31,14%, pada tahun 2013 31,64%, 2014 23,98%, 2015 25,52%, 2016 23,18%, dan pada tahun 2017 sebesar 28,76%. Dan di urutan ketiga yaitu pajak restoran dengan pada tahun 2012
sebesar 10,90%, 2013 10,50%, 2014 9,60%, 2015 11,32%, 2016 13,15%, dan pada tahun 2017 sebesar 12,84%. Selanjutnya, strategi peningkatan sumber pendapatan pajak potensial dengan teori analisis SWOT. Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk dapat mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisis seberapa jauh misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dengan mengetahui pengaruh internal dan eksternal, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas, perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan dan peluang, guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya, faktor-faktor yang menghambat organisasi, seperti kelemahan dan ancaman, dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini, agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam menentukan isu-isu strategis, terlebih dahulu dilakukannya identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal, atau lebih sering dikenal atau yang kita sedang bahas sekarang ini yaitu analisis SWOT. Nah, pendekatan analisis SWOT ini yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh BPPRD Kota Jambi sebagai salah satu lembaga pemerintahan, dan selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman, serta memperkuat untuk meningkatkan kekuatan dan peluang. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut yaitu pada faktor kekuatan, yang pertama, adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak yaitu SIMPADA dan SISMIOP. Yang kedua, tersedianya anggaran atau dana yang memadai. Yang ketiga, terdapatnya perda sebagai dasar hukum. Yang keempat, motivasi kerja pegawai yang baik. Yang kelima, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi BPPRD. Pada faktor kelemahan, yang pertama, sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif. Yang kedua, sarana dan prasarana kerja terbatas atau belum memadai. Yang ketiga, koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal. Yang keempat, kualitas pelayanan belum optimal. Yang kelima, responsibility aparatur yang masih rendah. Pada faktor peluang, yang pertama, dukungan eksekutif dan legislatif. Yang kedua, perkembangan PDRB dan pendapatan per kapita positif. Yang ketiga, bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencarian. Yang keempat, kondisi sosial kota yang aman dan kondusif. Yang kelima, bertambahnya jumlah perusahaan atau pengusaha. Nah, ini tentu akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Dan pada faktor ancaman, yang pertama, kondisi sosial politik tidak stabil. Yang kedua, adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang ketiga, resistensi masyarakat terhadap perda dan retribusi daerah. Yang keempat, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah ini masih rendah. Nah, berdasarkan identifikasi melalui analisis SWOT, yaitu faktor eksternal dan internal, terdapat 4 isu strategis yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi strategi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan pajak potensial daerah Kota Jambi. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulan dari paparan di atas, yang pertama yaitu PDRB di Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan semua sektor juga mengalami kenaikan kecuali sektor pertambangan. Yang kedua, pajak daerah Kota Jambi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya berdasarkan pada data penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran. Dan yang ketiga, strategi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan pajak potensial daerah Kota Jambi yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan aparatur, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran masyarakat. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dari makalah saya. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.